warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan coba membahas untuk kuis pra UTS-nya. Di sini kita coba membuat untuk entry namanya data lokasi, guys. Nah, misalnya seandainya nanti di dalam soal ujian saudara, misalnya entry data mahasiswa gitu atau apalah namanya gitu. Nah, nanti disesuaikan aja atau disamakan aja dengan seperti ini. Nah, apa tahap awal yang harus dikerjakan? Yang pertama yaitu kita harus membuat nama database. Nama database dari file ini. Nah, berarti nanti ketika keterangan di soalnya berarti ada nama dan nomor BP. Nah, pertama sekali di sini kan saya buat pra UTS, pra underscore UTS. Nah, saudara yang buat berarti nanti nama dan nomor WP. Berarti di sini ada create awalnya di sini. Nah, misalnya di sini nama dan nomor WP gitu kan, berapa nomor WP saudara gitu kan. Nah, create misalnya gitu. Nah, kalau udah selesai berarti nanti dibuat sesuai berdasarkan dari tabelnya berdasarkan dari keterangan soal yang ada gitu. Nah, di sini kan kita membahas untuk pra UTS. Misalnya di sini ada namanya tabel lokasi dengan 6 field. Yang pertama ada ID lokasi, provinsi, kota, koordinat, keterangan, dan tanggal upload. Jangan lupa di bagian ID lokasi nanti dibuatkan sebagai primary key. Nah, oke, kalau yang bagian ini udah selesai, tahap selanjutnya yaitu kan database sudah selesai nih. Nah, kita harus membuat sebuah folder nantinya. Ini kan namanya quiz pra UTS. Berarti namanya nanti saudara bukan quiz pra UTS lagi. Berarti nama dan nomor WP-nya nanti di sini. Nah, setelah nama dan nomor WP-nya di sini udah selesai, misalnya ini nama dan nomor WP-nya, berarti buat di dalam foldernya itu namanya folder config. Nah, setelah folder config ada namanya file connect.db. Nah, di dalam file connect.db inilah nanti ini hubungan ke koneksi. Koneksi yang ada di database yang udah kita buat. Nah, yang pertama ada hostname, username, password, dbname. Nah, di sini hostname-nya kita menggunakan host localhost. Ini servernya kita menggunakan localhost. Root, passwordnya dikosongkan dan dbname-nya di sini saya buat masih pra UTS, berarti nanti saudara buat harus berdasarkan dari keterangan soal, misalnya nama underscore nomor BP gitu. Nah, lihat keterangan pada soalnya gitu. Jangan sampai salah antara dbname ini dengan database yang kita buat di sini tadi. Nah, kalau di sini pra underscore UTS, berarti di sini juga harus pra underscore UTS. Kalau di sini namanya nama dan nomor WP saudara, berarti di sini juga harus nama dan nomor WP saudara. Nah, kalau yang bagian ini udah selesai, ini hanya untuk bagian ke koneksi. Selanjutnya kita akan bahas bagian untuk ke tambah lokasinya bagian form yang ada di sini. Nah, yang bagian form yang ada di sini dan nanti akan kita kerjakan gitu. Pembahasannya ada untuk file selanjutnya. Yang tadi yang pertama udah selesai. Pertama kita udah membuat bagian file config dan database. Selanjutnya yaitu kita buat yaitu bagian tambah underscore lokasi di sini. Misalnya ini kan nama tambah underscore lokasi. Nah, seandainya di dalam soal nanti misalnya tambahkan data mahasiswa, berarti namanya di sini tambah underscore mahasiswa dan simpan underscore mahasiswa. Nah, yang bagian tambah underscore mahasiswa kita buka filenya, berarti ini file yang harus dikerjakan, yang harus dibuat misalnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Ini yaitu bagian file yang ini. Nah, yang ini. File yang ini ada ID lokasi, nama provinsi, berarti kan tambah lokasi.php gitu. Nah, kalau yang ini udah, nah ini dia filenya yang harus dikerjakan. Yang pertama yaitu MySQL Connect. MySQL Connect berarti dia untuk memanggil ke bagian koneksi ke database. Ya kan, yang ini untuk ke database, connect ke database. Sedangkan MySQL Select DB berarti ini untuk memanggil nama database-nya. Nah, sedangkan nama database di sini ada pra underscore UTS. Kita sesuaikan dengan nama yang ada telah dibuat gitu. Misalnya di sini kan pra UTS, berarti di sini juga harus pra underscore UTS. Nah, seandainya kalau soalnya nanti di sini nama dan nomor WP, berarti di bagian select DB di sini juga harus nama dan nomor WP. Nah, selanjutnya di sini ada string cari ID MySQL query select max ID lokasi as kode from lokasi. Nah, oke, yang bagian ini select max ID lokasi di sini kan di dalam database, dalam tabel lokasi kita ada namanya ID lokasi. Ini. Berarti dia untuk penomoran secara otomatis. Nah, makanya di sini nomornya pertama 001 dan selanjutnya gitu. Misalnya seperti ini. Dia kan 001 pertamanya, 002 setelah 03 dia langsung otomatis ke 04. Yang bagian 04 di sini ID lokasi di sini dia sebagai disable.
dia nggak bisa diubah, nggak bisa diacak gitu. Dia memang udah ketentuan dari coding yang kita buat tadi yang di sini. Ini ketentuannya. Nah, yang pertama udah selesai, kita lanjut untuk masuk ke bagian form. Oke, bagian form di sini ada, perhatikan yang bagian ini aja. Yang ini tetap sama penulisannya. Nah, bagian action di sini, yaitu bagian simpan underscore lokasi.php. Action di sini ketika kita tekan tombol simpan yang di sini, berarti dia langsung mengarah ke bagian simpan underscore lokasi.php gitu. Nah, seandainya kalau kita saudara membuat ujiannya nanti tabel mahasiswa misalnya gitu kan, berarti di sini juga harus simpan underscore mahasiswa, harus sesuai dengan nama file yang ada di sini. Nah, ini kan ada tambah underscore mahasiswa misalnya gitu kan, simpan underscore mahasiswa juga, berarti di sini juga harus simpan underscore mahasiswa. Kalau saya kan buat simpan underscore lokasi, berarti di sini juga harus simpan underscore lokasi. Oke, yang bagian tahap ini udah selesai, meeting part validasi ini udah. Nah, yang di bagian ini, nah perhatikan bagian TR ini kan memerah tandanya. Oke, sorry. Ini, nah yang ini kan memerah tandanya, ini berarti ini untuk file yang ada di sini. ID lokasi ini dia. Ini codingnya gitu, ID lokasi. Nah, ID lokasi di sini ada tipe text, name text, TID, dan di sini Echo ID. Nah, ini kan Echo ID ini untuk memanggil ID yang di sini nih, nomor otomatis 001 tadi. Oke, ini kalau udah yang ini udah paham. Selanjutnya bagian nama provinsi. Berarti nama provinsi dia ada di sini. Ini yang bagian nama provinsi, berarti dia line-nya yang mana? Berarti line-nya ada di sini. Ini line-nya nih. Nah, warna merah ini line ini mulai dari ini TR pembukanya dan ini TR penutupnya gitu kan. Nah, ini ada nama provinsi, input. Nah, di sini ada name dan ID sama seperti ini name. Nah, bagian ID, perhatikan yang bagian ini. Bagian ID di sini ID-nya yaitu provinsi. Nah, provinsi ID yang di sini dia harus sesuai dengan nama yang ada pada database, field di database kita. Jangan sampai salah gitu kan. Nah, misalnya di sini ID provinsi, di sini kan huruf kecil semua. Nah, kita buka database. Ini database kita tadi kan provinsi nih. Nah, dia kan sesuai nih penulisannya nih. Nah, kalau jika dia penulisannya salah di sini gitu. Misalnya P di sini P besar kita buat. Nah, dia nggak akan tersimpan gitu. Nggak akan bisa masuk ke dalam database di sini. Nah, makanya penulisan tolong diperhatikan. Kalau ID-nya di sini P-nya P kecil, berarti di sini juga harus P kecil. Harus sesuai dengan yang di bagian ini semuanya. Oke, kalau yang ini udah selesai semuanya, bagian ID juga seperti itu. Nah, sedangkan yang bagian name ini nanti hubungannya terhadap ke bagian simpan underscore lokasi. Nanti saya jelaskan yang ini. Oke, kalau yang ini udah ID, ini ada provinsi, kota, koordinat, keterangan, dan terakhir tanggal. Ya kan? Kota, koordinat, keterangan, dan tanggal. Oke. Kalau ini udah selesai semua, ini untuk bagian tombol simpannya. Ini bagian tombol simpan. Nah, ini untuk Java data tabelnya, JavaScript ini data tabel untuk menampilkan tabelnya. Nah, ini nggak perlu kita bahas yang ini nanti. Ini berdasarkan dari apa yang udah diupload. Guna yang ini untuk apa? Gunanya yang itu untuk bagian bawah ini tadi. Nah, daftar lokasi. Nah, yang bagian ini, daftar lokasi, inilah codingnya semuanya gitu. Nah, daftar nama lokasi. Nah, bagian ini yang harus diperhatikan. Di sini ada include config connect db. Nah, berarti ini untuk memanggil bagian koneksi yang ada pada folder config pertama sekali kita buat tadi. Di sini. Nah, gitu penulisan juga harus sama. Misalnya di sini kan connect db, C-nya C besar dan db-nya db besar. Berarti di sini juga harus seperti itu. Nah, kalau di sini saudara buatnya koneksi, berarti di sini juga harus namanya koneksi gitu kan. Oke, kalau yang ini udah. Nah, di sini select from lokasi berarti ini dari nama tabel. Nama tabel di dalam database. Order by ID lokasi berarti ID lokasi sebagai primary key. Oke, ini string data lokasi. Ini MySQL Fiduciary ini untuk mengurutkan data yang ada pada tabel. Kalau data yang udah disimpan tadi kan, nah udah disimpan dia akan diurutkan seperti ini. Ini data yang udah disimpan. Nah, oke. Nah, kalau yang ini udah selesai semua, berarti kita akan lanjut ke bagian simpan underscore lokasinya lagi. Bagian simpan underscore lokasi. Oke. Kalau yang ini udah, kita lanjut untuk bagian file selanjutnya, simpan underscore lokasi. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian simpan underscore lokasi.php. Nah, ini untuk bagian
coding simpan underscore lokasi.php. Berarti dia berhubungan dengan yang ada di sini tadi ya. Nah, ini dia. Simpan underscore lokasi. Nah, kan sama nih penulisan ini. Pokoknya bagian penulisan dan bagian action di sini jangan sampai salah. Nah, selanjutnya di sini. Ini bagian include-nya tadi sama seperti yang ini. Include di sini. Ini include ini sama. Nah, kalau yang ini udah di sini ada namanya ID lokasi, provinsi, kota, koordinat, keterangan, dan tanggal upload terakhir. Nah, bagian yang ini kan ada 6 field. 6 field yang di sini dia harus sesuai dengan penulisan di database. Penulisan yang ada pada tabel lokasi di database kita tadi, misalnya ID di sini. Nah, kita perhatikan di sini. Dia sesuai, ini sesuai, koordinat ini dia juga sesuai. Dia kalau sesuai dia warnanya langsung warna hijau ya. Nah, misalnya kalau dia salah, koordinat misalnya gitu. Nah, dia nggak akan keluar. Nah, gitu. Nah, keterangan tanggal upload. Oke, kalau yang ini udah selesai. Nah, yang bagian string post ada di sini namanya txt_id. Yang bagian txt_id di sini dia hubungannya kemana? Dia hubungannya terhadap file tambah underscore lokasi ini. Kan ada kita membuat di sini ID dan name. Ada name dan nama. Ada name dan ID di sini. Nah, misalnya name-nya di sini txt_id, berarti di sini juga harus di sini juga harus txt_id. Nah, ini dia. Seandainya kalau di sini txt provinsi, di sini juga harus txt provinsi gitu. Nah, untuk yang di bagian di sini tadi, yang ID berarti di sini untuk hubungan ke database, sedangkan yang name di sini untuk hubungan ke file simpan underscore lokasi. Nah, kalau yang ini udah selesai semua, yang bagian name-nya udah selesai semua, sampai ke txt tanggal. Nah, di sini juga seperti itu, txt tanggal. Nah, ini dia yang bagian terakhir, txt tanggal dan ID-nya tanggal upload. Tanggal upload berarti dia harus sesuai dengan nama di dalam tabel di database, sedangkan yang name ini harus sesuai dengan nama yang ada pada simpan underscore lokasi. Nah, oke, kalau yang ini udah, di sini ada SQL simple insert into lokasi value. Nah, misalnya di sini insert into gitu kan. Nah, insert di sini berarti menambahkan isi tabel lokasi. Seandainya kalau di sini nama tabelnya tabel lokasi, berarti kita harus membuat tabel lokasi. Tapi jika seandainya kalau misalnya di ujian gitu kan, ujiannya nanti seandainya kalau nama tabelnya mahasiswa misalnya gitu kan, berarti di sini juga harus insert into mahasiswa. Intinya bagian lokasi di sini samakan dengan nama di sini, nama tabel yang ini. Oke. Nah, kalau yang ini udah insert into lokasi value, ada di sini ID lokasi, berarti yang ini value yang ini ID lokasi, provinsi, titik koordinat, dan sampai terakhir untuk ke tanggal upload. Oke, kalau yang ini udah string SQL simpan, query simpan. Nah, jika data berhasil disimpan, di sini ada namanya keterangan tambah underscore lokasi. Nah, tambah underscore lokasi.php di sini berarti dia harus sesuai dengan nama file yang ada di sini. Ini kan tambah underscore lokasi. Misalnya kalau saudara buat tambah underscore mahasiswa, berarti di sini juga harus tambah underscore mahasiswa. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ketika dia ditekan penyimpanan di sini, dia akan kembali ke bagian file ini lagi. Dia kan mengarah ke tambah underscore lokasi ini lagi. Nah, tapi jika seandainya ini salah, dia akan dia nggak akan seperti ini tampilannya. Dia akan file not found katanya. Oke, kita coba. Misalnya nama provinsi Sumatera Selatan, kota Palembang, titik koordinat, isikan nomor WP saudara nantinya, keterangan kota PMP gitu. Oke, kita simpan. Nah, ini kan ada nih data berhasil disimpan. Nah, data berhasil disimpan di sini ini kodenya. Ini data berhasil disimpan. Nah, ketika ditekan OK, nah dia langsung mengarah ke bagian tambah underscore lokasi ini. Karena di sini tambah underscore lokasi. Tapi di sini jika saudara buat tambah underscore MHS, sedangkan file yang bagian tambah underscore MHS ini nggak ada, dia akan file not found. Nah, contohnya seperti apa? Nah, kita contohkan lagi. Ini terserah aja dulu. Nah, kita disimpan. Data berhasil disimpan, oke. Nah, di sini object not found katanya, Forbidden 404 error. Nah, errornya ini di mana? Berarti ini kan nggak ada filenya di ini. Tambah underscore mahasiswa ini kan nggak ada ini. Nah, makanya dia error. Sebelumnya apa? Sebelumnya kita pakai
tambah underscore lokasi karena nama file di sini, nama file ini tambah underscore lokasi. Kalau di sini tambah underscore mhs, berarti di sini juga harus tambah underscore mhs di sini. Nah, oke, paham sampai di sini. Kalau udah ngerti sampai di sini, selamat mengerjakan aja dulu. Nah, coba latihan yang dari ini contoh codingnya. Ini untuk bagian koneksi. Latihan aja dulu, coba untuk yang ini bagian koneksi. Selanjutnya bagian tambah. Ini tambah underscore lokasi. Oke, sorry, ini tambah underscore lokasi. Nah, ini bagian tambah underscore lokasi. Codingnya seperti ini. Ini udah fit, yang bagian ini udah fit. Ini udah pas semuanya. Ini dia. Ini semuanya ada sekitar 137 line. Dan ini bagian simpan underscore lokasi. Ini ada 23 line. Oke, selamat mengerjakan dan selamat mencoba, semoga sukses.